Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Sehat? Sehat. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Silakan Pak Ketua. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita absensi dulu ya. 1. Farhatin Kamila ini. Hadir, Bu. 2. Dimas Agung Prabowo. Hadir, Bu. 3. Abi Hamid. Oke, kita melanjutkan dari pembelajaran kemarin ya. Hari ini tentang teks fantasi. Dibuka bukunya, silahkan. Oke, perhatikan. Teks fantasi merupakan dalam jenis teks narasi. Apa? Teks fantasi merupakan teks narasi. Teks ini merupakan karangan fiksi yang menonjolkan imajinasi, keajaiban, ataupun keanehan yang diciptakan oleh para penulis. Jadi, setiap cerita yang menonjolkan imajinasi, keajaiban, ataupun keanehan-keanehan yang berupa hayalan itu berarti fiksi. Oke, ataupun fantasi. Nah, fantasi masuk dalam teks narasi. Oke. Nah, untuk menguatkan kalian agar biar tambah pintar lagi, menjadi bangsa lebih maju lagi, Ibu ingin bertanya. Apakah novel termasuk dalam teks narasi? Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan. Ya, novel termasuk ke dalam teks narasi. Karena apa? Ada yang bisa menjawab? Izin menjawab, Bu. Oke, silahkan. Karena novel adalah contoh utama narasi artistik atau fiksi yang menceritakan tentang serangkaian kehidupan. Oke, benar sekali. Jawaban Leni dan Ulan sangat benar, sangat tepat. Oke. Jadi, novel merupakan dukungan dengan elemen deskripsi dan didialogkan untuk menjadi lebih nyata ataupun lebih masuk ke dalam situasi kenyataan. Akan tetapi dia merupakan cuma fiksi. Oke, ataupun fantasi seorang penulis. Oke, benar sekali Ulan sama Leni. Oke. Ingin bertanya? Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Cinderella apa termasuk teks narasi? Ya, Cinderella merupakan cerita narasi. Ada yang tahu karena apa? Karena, Ibu jawab ya. Karena Cinderella itu berupa cerita imajinasi seorang penulis. Paham? Ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Ciri umum teks cerita fantasi apa, Bu? Gimana, bisa diulangi? Ciri umum teks cerita fantasi apa, Bu? Ciri umum teks cerita fantasi itu mempunyai cerita magis. Contohnya Aim ya, contoh Aim punya kekuatan magis. Itu pun nggak mungkin kan dalam kehidupan nyata. Iya, Bu. Nah, makanya itu dikatakan cerita fiksi ataupun fantasi seorang penulis. Kritis pertanyaan Aim tadi, benar sekali. Kita kalau membaca buku itu harus pintar-pintar. Ada yang cerita dibuat hanya untuk hiburan, ada yang dibuat hanya untuk realita kenyataan. Contoh Cinderella, pertanyaan Irfan. Cinderella itu benar sekali pertanyaan Irfan. Lanjut, ada yang ingin bertanya lagi? Bu. Ya, silahkan Dimas. Mengapa cerita fantasi bersifat fiktif atau khayalan? Karena cerita fantasi ataupun apa tadi? Fiktif ya, itu bersifat hayalan karena itu dibuat dari imajinasi seorang penulis. Contoh pertanyaan Ivan tadi, contoh Cinderella. Di dunia nyata nggak ada Cinderella, oke? Itu cuma hanya hiburan ataupun imajinasi seorang penulis untuk menghibur anak-anak. Oke, paham semuanya? Paham, Bu. Ada yang bertanya lagi? Bu. Oke, kita tutup sekarang ya. Jangan lupa semangat belajar, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan selalu menjadi lebih baik lagi. Oke? Rajinlah belajar. Oke? Siapa yang bersungguh-sungguh maka akan jadi. Oke.
Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam